Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Menang dengan 10 pemain, Manchester City menakjubkan. Manchester City membungkam perlawanan Fulham dengan 10 pemain. Bermain dengan 10 pemain pun, Manchester City tetap memegang inisiatif permainan dan mendesak lawan. Pep Guardiola amat terkesan dengan kerja keras para pemainnya sehingga bisa mendominasi. Manchester City tercatat mampu melepaskan total 16 tembakan dengan 5 yang on target. Bermain 65 menit dengan 10 pemain melawan Fulham itu nggak mudah. Cara kami bermain dengan 10 orang sungguh menakjubkan. Semua pemain tampil sangat-sangat bagus dan itu membuahkan banyak hal buat kami, ujar Guardiola. Cancelo fantastik kartu merah. City tampaknya akan menang mudah sebelum petaka datang di menit ke-25 yang membuat Cancelo mendapat kartu merah di kotak penalti. Meski unggul jumlah pemain, Fulham tidak bisa memaksimalkan dan City tetap menang. Pep Guardiola pun legawa dengan kartu merah Joao Cancelo yang memang pantas didapat. Dia berharap Cancelo dan para pemain lain bisa belajar dari sana. Oleh karenanya, Guardiola meminta Cancelo dan para pemainnya untuk bisa lebih waspada di laga-laga berikutnya agar tidak membuat pelanggaran seperti itu lagi. Ngeri, hanya butuh 12 laga, Erling Haaland samai catatan gol Cristiano Ronaldo musim lalu. Khusus untuk Haaland, golnya ke gawang Fulham menambah pundi-pundinya di Liga Inggris menjadi 18 gol. Raihan tersebut membuat Haaland menyamai jumlah gol yang dicetak oleh Cristiano Ronaldo di Liga Inggris musim lalu. Ronaldo membutuhkan 30 laga, sementara itu Haaland hanya butuh 12 laga untuk mencetak 18 gol. Di sisi lain, 18 gol yang dicetak oleh Haaland membuatnya semakin dekat kepada jumlah gol duet top scorer Liga Inggris musim lalu, Mohamed Salah dan Son Heung-min, yakni 5 gol lagi. Juventus versus Inter, siapa yang kalah? Out dari Scudetto. Juventus akan menjamu Inter di edisi pertama derby di Italia musim ini. Kedua tim boleh dibilang menjalani musim ini dengan naik turun. Oleh karenanya duel ini akan terasa panas, apalagi Juve dan Inter sama-sama butuh kemenangan demi menjaga kansnya meraih Scudetto. Sebab kegagalan meraih poin, apalagi sampai kalah, bakal menjauhkan salah satunya dari 4 besar. Meski demikian, Simone Inzaghi selaku pelatih Inter tidak percaya prediksi itu mengingat musim 2022-2023 masih panjang. Lukaku diragukan pulih sebelum Piala Dunia 2022. Striker Inter Milan Romelu Lukaku saat ini tengah dililit cedera parah jelang laga melawan Juventus. Inzaghi menyoroti Lukaku yang dinilai cukup sulit pulih sebelum Piala Dunia digelar. Komentar ini berbeda dengan sebelumnya di mana Inzaghi sempat yakin penyerangnya bisa pulih dengan cepat. Romelu Lukaku akan menjalani tes medis lebih lanjut minggu depan. Saya tidak berpikir dia bisa bermain bahkan pada pertandingan terakhir sebelum jeda Piala Dunia. Saya merasa bersimpati untuknya karena dia telah bekerja sangat keras untuk bisa bermain, kata Inzaghi. Tuchel buka peluang latih tim nasional. Thomas Tuchel masih menganggur usai dipecat Chelsea. Ia mengaku sudah didekati beberapa klub, namun Tuchel belum membuat keputusan apapun. Lalu apakah Tuchel mau menerima pekerjaan sebagai pelatih tim nasional? Tuchel membuka opsi itu, namun hanya tertarik melatih tim nasional yang mampu bersaing memenangi turnamen-turnamen besar. Saya akan mempertimbangkan apakah timnya potensi memenangi trofi seperti Piala Dunia atau Piala Eropa. Kalau timnya kompetitif, negara yang kompetitif, mengapa tidak? Namun itu bukan fokus utama saya, ujar Tuchel. Aston Villa diprediksi bakal buat MU menderita. Legenda Manchester United, Patrice Evra mengomentari laga Aston Villa versus Manchester United yang digulirkan nanti malam. Sang bek menyebut bahwa Setan Merah akan mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari tuan rumah. Evra menyebut bahwa MU dan Aston Villa sama-sama ngebet untuk mendapatkan 3 poin di laga ini. Jadi pertandingan ini bakal jadi laga yang seru. Saya tahu pertandingan ini bakal jadi pertandingan yang sulit, namun saya bisa melihat United bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-0, ujar Evra.
Chelsea siap korbankan pemain ini demi dapatkan Rafael Leao. Klub Premier League Chelsea nampaknya benar-benar serius ingin meminang Rafael Leao. The Blues telah menyiapkan tawaran menarik agar AC Milan mau melepaskan sang winger. Tawaran itu adalah tukar tambah pemain. Mereka akan memberikan sejumlah uang plus Christian Pulisic sebagai alat barter Leao. Chelsea sengaja menawarkan Pulisic karena dalam setahun terakhir Milan mencoba merekrut sang pemain dari Chelsea. Jadi mereka menilai pertukaran ini bakal sangat bagus untuk kedua tim. Gerard Pique tolak nendang penalti di laga perpisahan, eksekusi Lewandowski malah gagal. Duel Barcelona versus Almeria merupakan pentas spesial perpisahan Gerard Pique sebelum gantung sepatu. Bek sentral 35 tahun itu memiliki peluang melengkapi aksi terakhirnya dengan ukiran gol lewat eksekusi penalti. Robert Lewandowski selaku algojo utama pun menanyakan apakah Pique mau mengambilnya. Namun Pique menolak. Mantan kekasih diva pop Shakira itu menyuruh agar Lewandowski saja yang menendang. Alih-alih mempersembahkan gol penalti buat kado sang kapten, tembakan Lewandowski malah gagal menjebol gawang. Lagi gacor, Erik Maxim Choupo-Moting kembali jadi inspirator kemenangan Bayern Munich. Kemenangan atas Hertha mengantar Bayern ke puncak klasemen dengan koleksi 28 poin dari 13 pertandingan. Bayern patut berterima kasih kepada penyerang Erik Maxim Choupo-Moting yang mengemas brace dalam tempo 1 menit. Choupo-Moting tengah menikmati performa menawan sebagaimana ia selalu mencetak gol di 7 penampilan terakhirnya di semua kompetisi. Sang penyerang senior total mengemas 9 gol dan 2 assist. Unik, Nosair Mazraoui diminta gemukan badan oleh pelatih Bayern. Di awal kedatangannya di Bayern Munich, Nosair Mazraoui mendapat saran yang unik dari pelatih Bayern, Julian Nagelsmann. Pelatih muda 35 tahun itu meminta Nosair Mazraoui untuk menambah berat badannya. Perannya sebagai pemain bertahan memang membuatnya riskan untuk berduel fisik dengan pemain lawan, sehingga untuk memenangkan duel tersebut dibutuhkan tubuh yang kokoh. Pelatih selalu memberitahu saya apa yang bisa saya tingkatkan. Saya memiliki masalah dengan berat badan tetapi semuanya baik-baik saja sekarang, ucap Nosair Mazraoui. PSG berpeluang cetak rekor baru klub saat laga tandang versus Lorient. Paris Saint-Germain telah menjalani musim yang mengesankan di Ligue 1 musim ini. PSG menjadi satu-satunya klub yang belum terkalahkan dan memimpin di klasemen Ligue 1. PSG akan berusaha mencatatkan rekor baru klub saat mereka melakukan laga tandang melawan FC Lorient. Mereka telah mencatatkan clean sheet dari 5 pertandingan tandang terakhir mereka di Ligue 1. Dan jika PSG bisa mencegah FC Lorient mencetak gol dalam pertandingan, maka itu akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah mereka mencatatkan 6 clean sheet berturut-turut di luar kandang di Ligue 1. Lionel Messi absen bela PSG hindari resiko jelang Piala Dunia. Messi akan melewatkan pertandingan PSG melawan Lorient pada 6 November dan tidak dilibatkan sebagai tindakan pencegahan. Keputusan itu akan melegakan penggemar Argentina yang berharap banyak kapten mereka untuk melanjutkan performa bagusnya yang telah membuatnya mencetak 12 gol musim ini di Qatar. Messi tidak mau mengambil resiko kemunduran lebih lanjut menjelang turnamen yang sesungguhnya Qatar. Dengan sudah banyak pemain yang dipastikan absen di Qatar akibat cedera, sangat masuk akal jika mantan kapten Barcelona itu tidak mau mengambil resiko besar. Wolves tunjuk Julen Lopetegui sebagai pelatih kepala klub yang baru. Wolves telah menunjuk Lopetegui sebagai pelatih kepala baru mereka setelah berpisah dengan Bruno Lage pada Oktober lalu. Pelatih asal Spanyol yang baru-baru ini melatih Sevilla itu akan mengambil alih tim pada 14 November, tepat saat Liga Inggris dihentikan untuk Piala Dunia. Klub telah mengatakan bahwa bos sementara Steve Davis akan tetap bertanggung jawab hingga 2023. Julen Lopetegui akan memiliki waktu 1 bulan untuk bekerja dengan sebagian besar pasukannya selama jeda Piala Dunia memberinya pramusim ini di awal masa jabatannya. Conte sebut fans Tottenham akan berperan penting kontra Liverpool. Tottenham akan menjamu Liverpool di lanjutan Premier League yang akan berlangsung pada Minggu di Tottenham Hotspur Stadium. Antonio Conte menyebut bahwa fans yang memadati stadion akan memiliki peran penting dalam upaya mereka untuk mendapatkan poin maksimal di pertandingan tersebut.
Manajer asal Italia tersebut menganggap bahwa The Reds masihlah menjadi rival terbesar Manchester City. Conte juga mengingatkan bahwa setiap pertandingan yang dihadapi oleh Spurs dan juga yang lainnya sangat berat karena jadwal pertandingan yang padat harus dilakoni. Erik ten Hag sebut bursa transfer Manchester United sukses kini bidik trofi. Pada bursa transfer musim panas ini, The Red Devils terlihat sibuk apalagi setelah merekrut Ten Hag. Banyak orang yang skeptis terhadap beberapa pemain yang didatangkan karena berbagai alasan. Tetapi pelatih asal Belanda itu memastikan para pemain baru terbentuk dengan cepat dan efektif, menempatkan setan merah di posisi yang positif jelang Piala Dunia. Ten Hag merasa puas dengan para pemain yang direkrut pada musim panas ini yang ingin membangun kesuksesan di awal musim dan memenangkan trofi. FA ingin Jurgen Klopp dapat hukuman yang lebih berat. Klopp diusir keluar lapangan saat timnya menang 1-0 melawan City pada Oktober lalu karena melakukan protes keras dengan ofisial dan didenda 30.000 pound sterling oleh Komisi Regulasi Independen, tetapi lolos dari larangan mendampingi tim di pinggir lapangan. FA telah memutuskan untuk mengajukan banding atas hukuman tersebut. Hal itu dikonfirmasi pada hari Jumat waktu setempat. Federasi Sepak Bola Inggris ingin hukuman yang jauh lebih berat untuk mantan pelatih Borussia Dortmund dan Man 05 itu. Perpanjangan kontrak Leo masih rumit, Milan lanjutkan negosiasi pada 2023. Rafael Leao bahagia di Milan, namun kontraknya akan berakhir pada 2024 dan manajemen raksasa Serie A jelas ingin mempertahankannya. Tetapi seperti yang Maldini tegaskan pada awal Oktober lalu, ada syarat yang perlu dipenuhi. Dan proses perpanjangan kontrak Rafael Leao tampaknya masih rumit dengan AC Milan dikabarkan bakal kembali melanjutkan negosiasi pada 2023 mendatang. Ada masalah gaji yang jelas mengingat winger 23 tahun tersebut mengantongi 2 juta euro atau 30 miliar rupiah per musim termasuk bonus, dan untuk mempertahankannya Rossoneri perlu menaikkannya lebih dari 3 kali lipat. Mau sampai kapan gendong AC Milan, wahai Giroud? AC Milan sukses meraih 3 poin atas Spezia di San Siro. Rossoneri sukses menghempaskan sang tamu dengan skor tipis 2-1 dan Olivier Giroud menjadi juru selamat Milan berkat gol telatnya di menit ke-89. Keberhasilan Giroud mencetak gol penentu di laga itu mengundang decak kagum. Pasalnya, sang striker sudah berusia 36 tahun namun masih sanggup jadi pembeda bagi sang tuan rumah. Ketika disinggung mengenai usianya itu, Giroud mengaku santai. Ia menilai bahwa ia masih sanggup bermain untuk waktu yang lebih lama dan berkontribusi lebih banyak bagi Milan. Los Angeles FC, juara MLS 2022, Bell dan Chiellini tambah koleksi trofinya. Los Angeles menjadi juara setelah mengalahkan Philadelphia Union di Banc of California Stadium. Mereka menang lewat adu penalti setelah bermain imbang 3-3 di waktu normal. Kesuksesan ini membuat Gareth Bale dan Giorgio Chiellini menambah koleksi trofi di lemari pialanya. Pada final MLS Cup 2022, Bale dan Chiellini sama-sama mulai dari bangku cadangan. Namun, cuma Bale yang mendapat kesempatan bermain, dan kesuksesan ini membuat Bale sekarang mengkoleksi 18 trofi. Sementara Chiellini saat ini sudah mengumpulkan 24 trofi dalam sepanjang karirnya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!